itu mengawasi kamu. Nah, inilah ihsan. Jadi sikap kita yang harus kita persiapkan adalah sikap ihsan. Begitu ya. Kira-kira Mas Oding bisa nggak melihat Allah ini? Mas Oding? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nah, maka kalau nggak bisa, kita pilihan kedua. Apa tadi? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah ihsan. Jadi kalau sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini nanti yang mempunyai kekhusyuan kita. Nah, dalam Al-Quran, Allah itu di mana, Kak? Tahu nggak Mas Oding, Allah itu posisinya di mana? Di ars, Pak. Di ars. Jauh sekali berarti arsnya. Di luar jangkauan manusia. Nah, jadi kalau berarti jauh sekali, ternyata bukan seperti itu Mas Oding. Ternyata Allah itu dekat. Ya. Nah, Mas Arif, coba di Mas Arif, surat kedua ayat 186 Mas Arif. Mungkin Mbak Ali yang cerita itu, nanti Mbak Ali dibantu saya Mas Joko kalau enggak nanti yang juga. Halo Mas Arif, monitor. Mas Arif masih gabung? Mas Arif? Jadi nanti bisa dibantu Mas Pamasan. Halo? Oh, saya kepencet. Iya, Pak. Ini Nah, saya ya. mau yang lain di-unmute dulu mungkin Mas Oding. Bisa. Coba Mas Arif, surat kedua ayat 186. Kedua 100. Menayangkan Mbak Anissa. Yes. 186. J, saya bacakan ya Pak Imran J. Ya, dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza salaka bima wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Oke, terima kasih Mas Arif. Jadi sudah jelas Mas Oding ya. Jadi Ya, kalau sholat jangan membayangkan Allah itu ada di ars. Itu sama dengan saya dulu Mas Arif. Mas Oding. Jadi saya sebelum ridho Allah, seolah-olah itu karena ada penjelasan sholat itu mi'rajnya orang Islam kan gitu. Salah pemahaman. Sehingga seolah-olah itu sholat itu kita naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya saat belum ketemu Pak Guru seperti itu, sama seperti itu Mas Adi. Ternyata tidak. Ternyata itu Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi ayatnya tadi sudah jelas. Wa idza sa'alaka ibadi, jika ada yang bertanya tentang diriku, katakanlah bahwa aku itu sangat dekat. Jadi posisi Allah itu dekat dengan kita. Jadi kita kalau sholat tidak usah membayangkan nanti menghadap Allah di arsana, tapi Allah itu sangat dekat dengan kita. Dekatnya kayak apa? Nah itu ada surat 50 ayat 16 Mas Arif. 50 ayat 16. Ya.
surat Khaf nih Pak ya. Surat Qaf ya, ayat 16. Ayat 15 Pak. 16, Oh 16. 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat Nanti itu kalau yang menikah untuk yang highlight kuning, yang biasa menikah yang sudah sesuai SNCC yang digunakan dia. Ada suara masuk kurang begitu jelas nih. Iya. Mas Arif, coba artinya saja Mas Arif diulang yang keras Mas Arif. Tadi Iya. ada suara masuk. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Udah ya, oke ya. Oke, jelas. Oke, kembali ke Mas Oding. Pak Imron. Halo, Mas Oding. Iya, Pak. Kan ada Pak Guru mau Sebentar. Halo. Itu Monggo Mas Pak Guru. Oding. Bu Beatrice, maaf di mute Bu Beatrice. Oh, sebentar. Sudah, Pak. Sudah dimut ya. Bentar. Sudah di mute? Sudah. Ya sudah, kalau sudah tadi masuk terus. Ya sudah, kalau kita lihat Bu Beatrice belum di mute. Oh, nggih Pak. Matur nuwun Pak Guru. Monggo silakan. Dilanjut. Monggo Pak Imron. Ya, halo Mas Oding lagi. Ke Mas Oding lagi. Iya, Pak. Mana Mas Oding? Ini Mas Ada, Odingnya. Oke. Oh, gambarnya kok ganti. Bentar, Pak. Ini pindah tempat dulu. Oh iya. Biar enggak berisik. Nah, Gimana, Pak? ya. Halo, mana gambarnya nih Mas Oding? Bentar, Pak. Nah, Baru dipakai tripod. Oh. ya. Oke. Jadi biar nyambung tadi sama Mas Oding. Ini Mas Oding sama dengan gambarannya saya dulu sebelum kenal ridho Allah. Jadi sholat itu seolah-olah menghadap Allah ke arsnya Allah. Ini sama. Ternyata tidak. Jadi merasa diawasi oleh Allah itu ternyata Allah itu dekat dengan kita. Allah sangat dekat. Tadi uratnya jelas. Ayat surat kedua 186. Diperjelas lagi ke surat 50 ayat 16 bahwa Allah itu mengetahui setiap bisikan hati kita. Tadi ya, ayatnya seperti itu ya. Dan Allah lebih dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita. Berarti sangat dekat sekali. Jadi nanti dalam merasa diawasi oleh Allah, menghadap Allah itu seolah-olah kita benar-benar diawasi Allah dan menyampaikan kepada Allah dengan tentunya suara lemah lembut karena Allah sangat dekat dengan kita, gitu ya. Iya. Jadi intinya merasa diawasi oleh Allah. Selanjutnya setelah merasa diawasi oleh Allah, nah kita harus sadar bahwa sholat itu ditanamkan dalam hati kita, kita akan membuat rekaman sholat. Nah, saya tanya ke Mas Oding, jadi kalau sholat, ini misalkan ini nanti sholat zuhur, itu kan ada rumus, kalau sholatnya baik, seluruh urusannya kan baik, gitu ya. Insyaallah. Baik oleh Allah. Nah, sholat itu kan dinilai. Nah, yang dinilai ini, sekarang sholat kan kewajiban. Sholat zuhur dinilai. Sholat asar juga dinilai. Jadi
kira-kira bisa kembali lagi nggak kalau kita nanti sholat kita luhur nanti kita laksanakan ada yang salah, kita bisa memperbaiki dengan sholat luhur kemarin nggak, Mas Oding? Bisa, Pak. Hah? Bisa ya? Bisa ya? Kan kira-kira sholat duhur sekarang sama dengan sholat yang duhur yang besok sama enggak? Harusnya Sama enggak kira-kira? Dinilai sendiri apa itu sebagai koreksi kira-kira? Ini sekarang sholat duhur, besok sholat duhur, besoknya lagi sholat duhur lagi. Itu dinilai sendiri-sendiri, apa dinilai berbarengan? Itu kalau salah diganti yang besok, dikalah yang besok. dinilai sendiri-sendiri itu, Pak. Dinilai sendiri-sendiri. Kalau dinilai sendiri-sendiri, berarti kan nilainya sendiri-sendiri. Ya kan? Berarti Iya. kalau sudah salah kan tidak bisa kita perbaiki lagi. Lembarannya beda ya, Pak ya? Nah, lembarannya beda. Sholat kita itu nanti dikumpulkan, dilihat semua oleh Allah, mana baik enggak sholatnya. Maka perasaan kita ketika sholat, nanti perasaan kita harus merasa ingin membuat rekaman sholat sebaik-baiknya. Karena mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sekarang direkam, itu nanti kalau jadinya jelek, ya sudah itu yang dinilai oleh Allah. Nanti yang diputuskan oleh Allah di hari penilaian yaumul hisab itu. Kalau kita banyak yang salah dikumpulkan, ternyata banyak yang salah, berarti celakalah kita. Kan gitu. Karena sholatnya tidak baik. Tapi kalau sholatnya dikumpulkan, sholat semuanya sholat baik, nah ini beruntunglah kita. Kan gitu. Nah, jadi perasaan kita ini adalah mari kita ketika mau sholat ini kita siapkan batin kita bahwa kita mau bikin rekaman sebaik-baiknya. Itu ya Mas ya. Oke, ya Pak. Nah, ayatnya ini ya, bahwa Allah itu mencatat semua. Ayatnya mana yang menunjukkan bahwa sholat itu direkam? Mas Arif, surat 36 ayat 12 Mas Arif, surat Yasin. Oke, 36 ayat 12. Surat 36 ayat 12. Ayat 12 ya, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di Lauh Mahfuz. Tercatat. Ya. Terima kasih Mas Arif. Halo Mas Oding. Lagi Mas Oding lagi ya. Ya Mas Pak. Oding. Nah, jadi Allah itu mencatat semua apa yang kita kerjakan. Tidak hanya itu dan bekas-bekasnya, akibatnya maksudnya mencatat. Jadi yang namanya mencatat itu kan kita aktivitas sholat, Allahu Akbar, masa dicatat tangan ke atas, tingginya seberapa, kan gitu, kan enggak gitu. Terus bunyinya, padahal dicatat semua. Nah, catat ini adalah bahasa saat dulu, belum ada video dan rekaman seperti itu. Jadi yang tepat adalah merekam. Jadi kan nggak ada yang kelewatan satupun. Allah itu mencatat seluruh sampai bekas-bekasnya, tidak ada yang kelewat satupun.
Nah, makanya ini adalah sama dengan di video, di anu lah, direkam kita. Gerak-gerik kita, sholatnya benar enggak, ucapannya benar, ini adalah direkam. Siapa yang merekam? Yaitu ada malaikat, rokib, dan atid. Atid. Bisa dilihat di surat 50 ayat 17, Mas Arif. 50 ayat 50 17. Nah,17. Surat Qaf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. nah, sudah jelas ya. Ada, jadi setiap, halo Mas Oding, Ya, Pak Imran. jadi ada di sisi kita itu dua malaikat yang selalu merekam kegiatan kita. Satu di kanan dan satu di kiri. Nah, jadi kita semuanya apa yang kita kerjakan termasuk akibat-akibatnya. Akibatnya itu akibat dari perbuatan kita, Mas Oding. Iya, Pak. Makanya termasuk, mohon maaf ya, misalkan kita chattingan di WA, WhatsApp, ternyata itu hoax atau apalah. Pokoknya perbuatan kita dan akibatnya kok kita mengajak, gini aja lah, kita mengajari seseorang, misalkan mengajari membuat rumah, lantas dia bisa bikin rumah, bisa untuk keluarganya, menghidupi keluarganya. Berarti itu bekas-bekasnya pun nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Berarti kita membuat pohon amal yang baik. Itu. Kita mengajari membuat rumah, tapi dia ternyata nanti bisa untuk menghidupi keluarganya. Selama dia mendapat penghasilan itu, Allah memberikan pahala buat kita. Nah, dan bekas-bekasnya pun. Sebaliknya, kalau kita ngajari kepada hal yang tidak baik, misalkan kita mengajari main gaple, ya. Pernah main gaple Mas Oding? Dulu, Pak. Ya, dulu. Sama saya dulu juga pernah main. Ngajari, kok itu dipakai main misalkan. Dia tadinya sama kita hanya main-main. Ternyata dia sampai akhirnya dijadikan untuk mencari nafkah keluarganya. Nah, kita juga ikut mengandung dosa. Bekas-bekasnya maksudnya seperti itu. Pokoknya kita itu tidak ada, Allah tidak lengah sama sekali. Semua terakam rapi, dicatat di lauhun mahfud. Semuanya akan kita akan mempertanggungjawabkannya. Ini masalahnya dan bekas-bekasnya itu kita harus hati-hati. Nah, inilah. Jadi berbekal ihsan ini merasa diawasi oleh Allah, sehingga apa? Kalau kita dalam melaksanakan ibadah merasa diawasi oleh Allah, insya Allah hasilnya baik, ya kan? Amin. Tidak hanya sholat aja ya, tidak hanya sholat. Apalagi saat sholat, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa perbuatan sholat kita itu direkam oleh Allah, ya nanti insya Allah akan menambah kita kekhusyuan. Tapi yang paling penting di sini yang kita garis bawahi adalah ihsan ini pokoknya merasa saat sholat kita itu sholat kita bagaimana kita hari ini membuat rekaman sholat yang baik. Misalkan ini sholat zuhur. Nah, dibikin semaksimal mungkin rekaman sholat zuhur kita itu baik. Nanti sholat asar ya, pas mau sholat di hati kita harus yakin bagaimana membuat rekaman sholat asar kita itu baik. Nah, seterusnya itu. Nah, karena kita merasa diawasi oleh Allah ya. Itulah ihsan. Ihsan dalam sholat itu seperti itu ya. Jadi biar sholat kita khusyuk, sebelum sholat hati kita harus kita siapkan, kita harus merasa ihsan, merasa bagaimana kita
merasa Ya, diawasi oleh Allah dan akhirnya membuat rekaman sebaik-baik. Baik. Oke, satu dulu. Mau kita lanjut atau mau ada pertanyaan dulu, Mas Ading? Mas Ada Arif, yang bertanya? kita mau kita lanjut. Mau kita lanjut? Mau diskusikan Esan dulu? Monggo, Mungkin mau, kalau ya, monggo Mas. kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan, raise hand di itu. Nanti saya Oke, on sambil kan. dengan ya Mas Ading ya. Ya, Iya, lanjut dulu. Saya lanjutkan dulu ya. Yang selanjutnya ya. Nggih, lanjut, Pak. Hal yang lain sambil nanti yang ditanya tentang masalah Ihsan membuat rekaman itu nanti kita diskusikan nanti sambil jalan. Yang kedua adalah apa saja yang perlu kita perhatikan agar yang mempunyai sholat khusyuk. Nah, di dalam ridha Allah ini dirumuskan Mas Arif? S3A. Siap sholat sebelum azan. Nah, ini juga bagus sekali, namanya siap sholat sebelum azan. Namanya siap itu ya, kira-kira siap itu kayak bagaimana, Mas Arif apa Mas Ading ini? Yang namanya siap sholat itu yang seperti apa? Sudah siap sebelum azan. Nah, siapnya itu pakai sepatu apa pakai apa kira-kira? Sudah wudhu, sudah wangi, sudah. Satu, berarti harusnya sudah wudhu. Ini yang penting sekali kita harus perhatikan ini. Jadi yang namanya siap sholat harus sudah wudhu. Azan itu maksudnya ya azan masuk waktu sholat. Bukannya kita sholat jam 2, azan jam 2 itu bukan. Maksudnya azan itu adalah memasuki waktu sholat. Jadi, halo Mas Ading? Iya Pak. Mana ini? Nah, jadi namanya siap tadi sudah berwudu. Sekarang saya tanya Mas Ading, kira-kira apa pengaruhnya siap wudu terhadap kekhusyukan sholat? Kira-kira berpengaruh nggak? Pengaruh Pak. Gimana Mas Ading? Kira-kira menurut Mas Ading gimana? Pengaruh Pak. Pengaruhnya gimana Mas Ading? Bedanya apa kira-kira kalau sudah siap sebelum azan sudah wudhu? Tidak terburu-buru Pak. Nah, ya, betul sekali. Mungkin saya anukan ya. Jadi gini, ada sebuah hadis gini. Miftahul jannah as-sholah, miftahul sholah itu al-wudu. Kuncinya surga itu sholat. Kuncinya sholat adalah wudu. Jadi wudu itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan sholat. Nah, makanya gini, apa toh hubungannya wudu? Kok harus siap sholat sebelum azan? Kok harus siap dulu? Nah, karena apa? Wudu itu tujuannya adalah apa? Tujuannya wudu apa, Mas Oding? Mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan diri dari hadas kecil. Ya, betul. Betul. Ya. Benar sekali. Tujuan wudu adalah mensucikan bagian anggota wudu kita. Nah, mensucikan itu, apa yang sucikan? Sucikan apa? Tidak hanya adanya hadas, tapi termasuk dosa-dosa kita. Ya, jadi wudu itu sunatullah, aturan dari Allah, mekanisme dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau sholat ya harus wudu dulu. Nah, wudunya sudah diatur ya. Saya tidak menganut mazhab siapa-siapa, pokoknya sesuai gurunya masing-masing. Nah, tapi yang penting adalah tujuannya bahwa wudu itu adalah mensucikan anggota wudu kita, yaitu ini tidak hanya hadas tapi dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis itu tujuannya wudu adalah ada 4. 1 mensucikan hadas,
2 dosa-dosa kita, 3 itu mensucikan hati kita, dosa hati kita. Yang keempat adalah mensucikan kesyirikan kita. Jadi kalau kita wudu, nah wudu itu yang bagus, wudu yang bagus itu akan mempengaruhi kekhusyukan. Karena apa? Kalau wudunya bagus, berarti hatinya bersih. Sholat itu yang menghalangi khusyuk itu siapa toh, Mas? Mas Ari? Setan. Mas Oding, ya setan. Betul kan setan kan? Setan itu masuk kira-kira di hati yang bersih apa yang kotor? Kotor, Pak. Di hati yang kotor. Nah, makanya salah satu membersihkannya, ya, hati ini biar ini adalah dengan cara wudhu, ya. Jadi selain ya membersihkan kotoran. Kenapa hati kotor itu? Kenapa? Karena banyak dosa. Nah, salah satunya adalah dengan wudhu. Wudhu itu membersihkan. Makanya kalau wudhu yang bagus, sesuai syariatnya, sesuai gurunya masing-masing, tetapi dalam saat membasuh tangan, ya kita mohon ampun dosa tangan kita. Saat membasuh muka, kita mohon ampun dosa kita. Saat membasuh, semuanya anggota wudhu kita merasa berkomunikasi dengan Allah sudah lewat wudhu itu. Ya, jadi siap sholat sebelum azan itu dengan wudhu sebelumnya, kita nggak terburu-buru. Dengan wudhu pun yang sungguh-sungguh, wudhunya jangan yang sembarangan, yang merasa berhubungan dengan Allah, sehingga apa? Bersih hatinya, sehingga kalau bersih hatinya, sholat pun merasa enak. Ya, ini ya. Jadi, apalagi kita siap sholat sebelum azan itu, siap wudhu, kemudian apalagi siap apalagi? Sudah posisi menunggu, Pak. Sudah berpakaian belum? Oh, sudah berpakaian yang rapi, bersih. Nah, itulah yang kalau nanti coba dipraktekkan, beda apa enggak. Ketika kita sholat, sebelum azan sudah wudhu, sudah berpakaian, sudah siap tinggal menunggu azan, dengan kita azan, baru wudhu, baru kita bedakan minuman. Bedanya jauh sekali. Bedanya sekali. Jadi coba mari kita praktekkan, karena ini berat sekali praktek ini. Untuk S3A ini, siap sholat sebelum azan itu sangat berat. Tapi kita selalu biasa. Bahkan ini ya masalah wudhu lagi ya. Pak Guru pernah menyampaikan ke saya pernah ketemu Pak Guru menyampaikan, orang wudhu itu luar biasa manfaatnya. Ya. Kalau bisa wudhu, batal wudhu lagi, itu luar biasa manfaatnya. Yeah. Nah, bahkan saya sendiri dalam hadis, orang yang besok mati dalam keadaan wudhu, itu akan dimasukkan ke dalam golongan para syuhada. Ini hadis Rasulullah ya. Jadi orang yang mati dalam keadaan wudhu akan dimasukkan ke golongan syuhada. Pertanyaannya, ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau itu banyak dosa? Kira-kira gimana Mas Oding? Kita kan dia banyak dosa terus wudhu kok mati masuk dosa. Kira-kira gitu enggak? Ayo. Kira-kira hadisnya benar enggak ini? Orang yang mati ke dalam wudhu kira-kira jadi syuhada, termasuk di golongan syuhada. Nah, kalau wudhunya benar, ciri wudhunya benar, wudhu itu tadi kan menghilangkan hadas, menghilangkan dosa. Bahkan Rasulullah itu menjelaskan mengalir bersama air melalui anggota wudhu kita. Anggota netes dari airnya netes dari tangan, dosa-dosa tangan yang hilang. Netes dari kepala, dosa yang kita hilang. Gitu. Sampai keringnya air. Artinya apa? Kalau dia wudhunya baik, otomatis diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kembali ke wudhu lagi ya. Ini kembali ke S3A ya. Siap sholat sebelum azan. Harus sudah wudhu, sudah berpakaian, tempatnya pun disiapkan. Nah, pakaiannya yang kayak apa? Kalau merasa diawasi oleh Allah, tentunya pakaiannya juga yang terbaik. Ya enggak? Halo, Mas Adi kemana nih?
Nggih. Yang terbaik Pak Imron. Nah, ya kalau Mas Arif ini, Mas Oding lagi banyak anu ininya. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, berarti kan pakaiannya juga yang terbaik. Mungkin kalau mau pakai kaos ya, mau menghadap Allah kok pakai kaos. Akhirnya kan enggak toh. Nah, makanya ini ilmu ihsan merasa diawasi oleh Allah itu penting sekali dalam sholat. Kemudian kedua tadi S3A, siap sholat sebelum adzan. Kita sudah wudhu, sebelum adzan sudah wudhu, sudah pakaian sholat, sudah siap sholat. Ini akan mempengaruhi kepada kekhusyukan. Ya. Kemudian kalau merasa diawasi oleh Allah, masa kita bikin tempat sholat seenaknya saja. Di situ ada handuk, ada pakaian dalam misalkan. Kan merasa disorting membuat rekaman oleh Allah. Ya, akhirnya kita juga nanti kita siapkan. Berarti ya sholat tempat yang baik lah, minimal harus ada sajadah. Ada sajadah untuk kalau di rumah ya. Gitu ya. Iya. Ini ilmu yang kedua untuk mempersiapkan sholat kita agar untuk bisa mempengaruhi kekhusyukan. S3A, siap sholat sebelum ada. Ya. Kemudian yang lain-lain, yang ketiga adalah sujud syukur. Nah, sujud syukur sudah biasa ya Mas Oding ya. Nah, cuman ini saya pernah bertanya sama Pak Guru, kapan yang baik Pak Guru sujud syukur itu, sebelum sholat apa sesudah sholat? Beliau menjawab sebelum sholat. Karena kalau sebelum sholat itu akan berpengaruh pada kekhusyukan. Ya. Kan kalau sujud syukur itu sebenarnya kan tidak, kemarin sudah diajarkan setiap syukur harus istiqomah kan, ilmu sujud syukur kemarin sudah dipelajari kan itu kan. Ya, jadi sujud syukur, karena syukur itu setiap saat, harusnya setiap saat apa ketika apa Mas Oding? Syukur itu harusnya kapan waktunya syukur? Baiknya setiap saat, Pak. Nah, setiap saat. Tapi kita sering lupa apa enggak syukur gitu? Sering, Pak. Nah, sering lupa. Makanya ketika kita tidak lupa, amalan apa yang tidak mungkin kita tinggalkan, yang rutin kita laksanakan? Sholat, Pak. Sholat. Maka sebaiknya sujud syukur itu ya ketika sholat fardu, bisa sesudah atau sebelum. Mana yang lebih baik? Nah, yang lebih baik adalah sebelum sholat. Jadi sebelum sholat itu kita sujud syukur dulu. Berapa menit itu? Enggak sampai 1 menit biasanya. Saya ngitung, pernah kita hitung di ridha Allah, saya cuma berapa, 45 detik atau berapa itu. Ya. Iya. Ya, caranya gimana sujud syukur? Seperti biasa, seperti boleh dari berdiri, boleh dari duduk. Misalnya kita baru datang atau belum melakukan sholat, belum duduk, ya dari berdiri. Misalkan kita sudah datang di masjid duluan, sudah posisi duduk, ya boleh dari duduk langsung sujud syukur, boleh baru sholat sunnah. Tidak harus dari berdiri. Apa yang dibaca? Yang dibaca yang jelas tasbih. Bisa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, bisa bacaan sholat saat ketika sujud. Boleh enggak berdoa yang lain? Boleh, karena tidak sholat. Kalau sholat itu harus bahasa Arab, kalau sujud syukur itu tidak bahasa Arab pun tidak apa-apa. Namanya sujud syukur tidak sholat, di luar sholat. Misalkan ditambahi habis baca tasbih, berdoa kepada Allah, mohon apa dan sebagainya diperbolehkan. Terserah pokoknya. Yang jelas mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang saya lakukan, setelah membaca tasbih, bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih karena Engkau telah memberikan umur panjang. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan yang terus-menerus. Terima kasih Engkau melimpahkan rezeki yang tiada henti yang terus-menerus. Terima kasih
Engkau telah menganugerahkan kepada kami keimanan, ketaatan beribadah, dan banyak lagi untuk itu. Terimalah syukur kami ya Allah. Terimalah syukur kami ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Terserah nanti. Jadi intinya sujud syukur boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Karena tidak itu di luar sholat. Nah, ini 3 hal yang diajarkan diri Allah. Hal-hal awal yang berpengaruh dalam kekhusyukan. Satu tadi adalah merasa ihsan, merasa diawasi oleh Allah. Atau kita rumuskan, kalau mau sholat, berusaha membuat rekaman yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah ilmu S3A, siap sholat sebelum azan. Sudah berwudu dulu, sudah berpakaian, tinggal menunggu azan. Itu luar biasa kalau bisa. Itu pengaruhnya luar biasa. Yang ketiga adalah kita sujud syukur. Setelah azan berkumandang kita berdoa. Nah, manfaatnya termasuk S3A, ya. Kalau kita sudah siap, tentunya kita mendengarkan azan. Ini ada hadis dari Rasulullah. Kalau kita mendengar azan, kita menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab sama. Asyhadu alla ilaha illallah sama. Kemudian hayya sholah, la haula wala quwata illa billah. Hayya al falah, lagi la haula wala quwata illa billah. Kemudian Allahu Akbar ditirukan lagi. Barang siapa mendengar azan menjawab seperti itu, dan habis azan dia bersolawat pada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian mendoakan Nabi, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah, doa itu, maka dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah di padang mahsyar nanti. Loh. Jadi ceritanya itu, besok itu di padang mahsyar itu hanya 1 orang yang dipanggil oleh Allah untuk mewakili manusia. Tidak Nabi Adam, tidak Nabi Ibrahim, tidak siapa-siapa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil oleh Allah mewakili manusia. Kemudian ditanya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu itu gini, kasih kesempatan memberikan syafaat kepada siapa saja. Siapa yang kamu syafaat? Siapa Rasulullah jawabnya? Umatku yang setiap habis azan bersolawat kepadaku dan mendoakanku, memintakan aku kepadamu, kedudukan tinggi kepadamu. Itulah yang akan mendapat syafaatku. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau nggak siap sholat sebelum azan, kita nggak mungkin biasanya mendengar azan terus berdoa seperti itu. Tapi kalau sudah melaksanakan S3A, pasti kita mendengarkan azan. Pahalanya luar biasa. Nah, itu ya salah satu manfaat S3A. Yang ketiga tadi adalah sujud syukur sebelum sholat. Sujud syukur. Kita bersyukur kepada Allah setelah kita merasa mendapatkan nikmat Allah yang paling banyak, sehingga sholat pun kita semakin khusyuk. Nah, ini yang 3 hal yang diajarkan diri Allah. Ya. Mungkin ada tambahan hadis lagi, satu lagi. Nah, ini aja lah, ini yang diajarkan diri Allah aja ini. Ini yang 3 hal yang ini yang perlu kita camkan ya. Merasa tadi ihsan, merasa membuat rekaman supaya pokoknya setiap sholat bagaimana rekaman kita membuat rekaman itu sebaik-baiknya, karena rekaman yang ini nanti tidak bisa diulang lagi. Sholat nanti sudah rekaman yang lain lagi, nanti sholat kita dikumpulkan di situ. Nah, saya kira itu ini karena ini biasa Mas Arif Ambon sudah sholat 15 menit yang lalu. Oh, iya. Ini nanti bisa dimintakan tolong ke Pak Guru, Pak. Oh iya. Oke. Assalamualaikum Pak Guru. Oh, sebentar, saya unmute-nya dulu. Iya. Sudah. Oh, sudah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, jelas nggak suaranya?
agak kurang keras sedikit, Pak. Oke, kalau kita tak anu dulu ya, tak pasangnya ya, anunya, sampingannya. Bentar. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Bentar, tak. Nah. Halo, Halo, assalamualaikum. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Keras. Jelas ya. Sebentar. Bentar ya sudah. Jadi gini, tadi saya sudah ikuti, sudah bagus. Cuma saya perlu sedikit penjelasan, takutnya salah paham ya. Jadi satu masalah bersyukur atau sujud syukur. Ya, ini hati-hati ya, saya takutnya salah paham nanti. Jadi namanya bersyukur, sudah benar adalah setiap saat. Gitu, waktunya itu bebas. Nah, kalau mau dikaitkan dengan sholat, dikaitkan ya dengan sholat, memang sebaiknya sebelum sholat. Karena akan membantu kekhusyuan di dalam sholat. Ya, sekali lagi ya, saya ulang lagi ya, waktunya itu bebas. Jadi boleh sebelum, boleh sesudah, bebas. Nah, tapi kalau mau memanfaatkan terhadap sholat, supaya lebih khusyuk, maka sebaiknya dilakukan sebelum sholat. Kenapa? Kalau dilakukan sebelum sholat, bisa membantu kekhusyuan sholat. Sekarang begini, Pak, siapa dia bantu Pak Imron atau Pak Oding ya ini ya? Atau Pak Arif? Tanya jawabnya ini, Pak Arif. Begini Pak Arif, Iya, Bapak. kalau orang-orang bersyukur tuh artinya kan berterima kasih kepada Allah. Bener tidak? Terus, Pak. Oke, Terima kasih. coba Pak Arif praktekkan ya. Berterima kasih tapi dengan emosi, dengan jengkel, dengan dongkol. Bisa enggak? Coba. Pernah dicoba, belum pernah bisa, Pak. Kan dongkol. Ya memang namanya berterima kasih dengan dongkol ya enggak bisa. Bener enggak? Iya, terus, Pak. Nah, kalau berterima kasih benar ya pasti dengan hati yang lembut, apa jiwa yang lembut, merendah, benar nggak? Leres, Pak. Ya. Nah, oke, coba kita beri bayangan ya. Misalnya kita habis kerja di kantor, lelah, marah dan sebagainya. Begitu mau sholat, gitu, terus tadi kita berterima kasih atau bersyukur pada Allah. Pada saat bersyukur tuh pasti tidak bisa dongkol dan sebagainya. Berarti dongkolnya hilang nggak? Hilang, Pak. Hilang, itu manfaatnya. Jadi kalau mau sholat kok diawali bersyukur dulu, itu menghilangkan dongkol, jengkel, dan sebagainya. Memunculkan jiwa yang halus. Maksudnya itu, kenapa sebaiknya dilakukan sebelum sholat. Tapi aturannya bebas loh ya. Ya, ini supaya paham ya. Jangan nanti terus dirubah. Waktunya hanya sebelum sholat. Nah gitu loh ya. Nanti diprinter rusak semua acara di bawah nih. Ya. Oke, sudah paham ini? Sudah paham ya? Mohon maaf, Guru. Nyun sewu. Ya, Ini gimana, Pak Imron mau Iya. mohon izin untuk sholat sebentar ya, Pak Mohon. Imron. Pak Guru. Silahkan nanti biar ini kita Oke. dari Silakan Pak Imron, sholat dulu. Ya, tak isinya, tapi jangan 1 jam sholatnya ya. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Silakan sholat. Ya, saya hanya membantu Pak Imron ya, menunggu sholatnya ya. Oke. Jadi saya ulang lagi ya, jadi jangan salah paham ya. Waktu namanya bersyukur itu bebas. BEBAS, bebas. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan agar sholatnya lebih khusyuk, maka lakukan sebelum sholat. Karena orang bersyukur atau terima kasih tidak mungkin dengan jengkel dan sebagainya. Sehingga kalau sebelum sholat, kita punya masalah banyak, begitu bersyukur, ini bersyukur benar ya, maka bersyukur itu perlu latihan itu latihan khusus itu. Kalimatnya sih gampang, bersyukur itu kalimatnya ya. Itu latihan benar bahwa oh ya, aku hilang semua
apa dongkol jengkelku lah, itu baru bisa bersyukur. Kalau latihannya bersyukur susah, sudahlah latihan terima kasih sesama manusia, latihan. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Uding, itu kan enak toh? Iya. Ini latihannya loh, latihannya. Sampai begitu dipegang pundak kita, dup langsung terima kasih, ya kan? Enak toh? Sudah ya, sudah paham ya? Supaya tidak salah paham ya. Oke, bersyukur saya kira sudah jelas ya. Apa ada pertanyaan masalah bersyukur dulu? Ini sambil nunggu Pak Imron sholat ini. Atau Ada masalah bisa bersyukur kita dulu. buka ke jamaah, Pak? Diperkenankan. Oh enggak, ada pertanyaan enggak? Lewat chatting dulu enggak apa-apa, tanyanya enggak apa-apa. Angkat tangan dulu nanti kalau yang mau Nanti biar- tanya. Masalah bersyukur dulu ya. Atau Ya. satu lagi ya, tak lengkapi dulu ya. Oh iya Pak. Iya. Oke. Satu lagi tadi S3A, ya, S3A. Hati-hati ya singkatannya ya. Siap sholat sebelum. S-nya 3 toh. Siap sholat sebelum. Siap loh ya. Sebelum adzan. Bukan sholat sebelum adzan loh ya. Iya. Loh, ini supaya jelas. Takutnya nanti kurang jelas, rusak semua nanti ajaran itu loh. Siap sholat. Sebelum adzan. Nanti siapnya. Siap. Tadi uraiannya udah bagus. Namanya siap ya minimal di tempat sholat. Kalau di tempat sholat pasti ya minimal wudhu. Kalau udah di tempat sholat pasti pakai baju dan bagian tadi udah betul. Udah betul ya. Nah, cuma mungkin perlu dipahami. Kenapa kalau kita melakukan S3A, insya Allah lebih mudah khusyuk. Ini perlu saya jelaskan sedikit ya. Tadi saya dengar-dengar kayaknya belum dijelaskan, cuma dijelaskan manfaatnya luar biasa. Gitu aja kan tadi? Iya. Ya, sekarang saya jelaskan kenapa kalau melakukan S3A menambah khusyuk. Oke ya. Nih, pada umumnya orang sholat kan menunggu adzan baru wudhu terus ke arah tempat sholat terus sholat. Bener nggak? Betul, Pak. Jadi sholatnya merasa dipanggil dengan adzan tadi. Oh adzan, nah kita baru wudhu dan sebagainya. Benar? Betul. Jadi posisi itu berarti kita mau sholat karena dipanggil Allah. Dipanggil. Benar nggak? Betul, Pak. Nah, Betul. orang dipanggil itu bisa ikhlas, bisa ada yang terpaksa. Kalau judulnya dipanggil kan? Dipanggil kan belum tentu maunya sendiri toh. Oh, judulnya dipanggil. Oke. Tapi kalau sudah siap atau S3A melakukan itu nunggu dipanggil dulu apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Berarti atas kesadaran siapa? Kesadaran sendiri atau? Sendiri. Dan sendiri. Kesadaran sendiri ini bedanya. Jadi kalau kita kesadaran sendiri, artinya belum dipanggil sudah siap, itu berarti kita memang menyengaja. Saya ulang lagi ya, menyengaja memang mau sholat. Kalau sudah menyengaja itu tentunya beda nggak dengan dipanggil? Beda. Ya, di sini kata kuncinya sebenarnya. Memang aku mau sholat kok. Nah, di sini kenapa beda sekali hasilnya antara S3A sama yang nunggu panggilan. Saya jelaskan aja dulu. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Matur Pak Guru. Monggo kepada Bapak Ibu dari jamaah kalau ada yang berkenan untuk memberi bertanya, mungkin bisa tunjuk tangan, resen atau setting nanti dibuka oleh Mas Odin. Silakan aja. Oke ya, sambil nunggu ya, 1 menit lagi ya, tambah ya. Sambil nunggu, oke. Nanti saya dipotong aja ya kalau tanya ya. Jadi gini, terkait dengan sujud syukur tadi ya, ini tolong dijawab. Pada waktu tadi kan Pak Imron sudah menyampaikan,
sholat itu adalah wujudnya rekaman. Rekaman demi rekaman. Tadi harinya sama, tapi tanggalnya beda. Tuh tadi Selasa. Sekarang dengan Selasa minggu depan. Gitu? Nggih. Nah, itu pasti tidak sama. Karena namanya rekaman ya terus. Dan perintah sholat itu mulai lahir sampai mati. Berarti punya nilai sendiri-sendiri. Kan itu tadi ya? Nggih, terus Pak. Pertanyaan saya. Nanti yang menghadapi malaikat terkait diperiksa sholat atau yang bertanggung jawab itu rohani atau jasmani yang bertanggung jawab. Ayo, tolong dijawab. Rohani, Pak. Rohani. Apa kira-kira alasannya? Alasannya. Karena nanti jasmani akan hancur, Pak. Oke, ya gini. Kita berdasarkan ayat ya. Ya. Nggih, Pak. IS 24, saya aja yang baca ya, sudah sangat saya. IS 24 ayat 24 itu ada di tuntunan itu. Saya sudah baca ya. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi ternyata jasmani itu menjadi saksi, bukan yang bertanggung jawab. Saksi kan bukan bertanggung jawab, terdakwanya kan bukan saksi toh. Nah, padahal maksudnya jasmani dan rohani. Kalau jasmaninya sebagai saksi tidak bertanggung jawab, berarti yang bertanggung jawab adalah rohani. Itu satu. Terus nomor 2, IS 7 172. Itu kita ingat waktu itu dialog antara Allah dan jiwa manusia. Masih ingat ayatnya ya? Yang mana jiwa kita membuat pernyataan, Engkau Tuhanku ya Allah. Itu loh. Ya. Pernah ingat ya? Kita dilahirkan ya. Ya itu ya sebelum dilahirkan jadi manusia kan ada tuh itu. Nah itu nanti ada kalimat terakhir, kami lakukan ini agar kamu nanti di hari kiamat tidak lengah terhadap ketauhidan ini kan itu ada isinya itu ya, kata baca ya sudah ingat semua toh. Artinya kan jiwa itu yang diajak dialog. Jiwa, jadi jiwa itu rohani. Dari awal Allah sudah wanti-wanti sama rohani kita, ya. Nah, tadi yang bertanggung jawab rohani. Nah, karena yang bertanggung jawab rohani, maka tadi sujud syukur kan membangun rohani yang halus dan sebagainya. Tadi loh kaitannya sujud syukur tadi loh. Supaya waktu sholat yang sholat rohani. Gerakan jasmani hanya sakti. Mohon izin Pak Antono, yes. Ada yang bertanya mungkin bisa kami sambungkan. Monggo, kepada silakan. Bu Wiwit ya. Bu Wiwit. Monggo, silakan. Monggo Bu Wiwit terkait tadi pertanyaannya bisa disampaikan langsung. Sudah saya buka. Mana? Monggo, silakan. Oh, belum terbuka Assalamualaikum. Buka sendiri bisa toh? Bisa, Bu. Bu Wiwit. Atau pertanyaan begini, Pak. Tadi sudah juga beliau menyampaikan lewat ini setting bagaimana Pak kalau posisi beliau itu sedang terjebak macet. Untuk selalu bisa merasa bahwa nanti saya mau sholat itu dalam kondisi tercatat baik. Itu sikapnya mungkin yang ditanyakan beliau mungkin seperti itu. Iya. Maksudnya S3A tadi itu gimana? Ya, terkait dengan S3A tadi itu, Pak. Gini ya. Karena ini posisinya macet ya. Ya. Nah, ini kita bicara realita aja ya, biar gampang ya. Macet tuh menurut saya kan juga tidak setiap saat macet. Dan mungkin kalau sudah rutin bisa diprediksi.
sedang saat sholat sudah tetap. Oke, Nggih. maka mari kita mulai. Kalau kita memang betul-betul mengutamakan ya, ini betul-betul ya, ingin S3A, mari kita sesuaikan kegiatan kita yang sudah jelas, pas sholat, jamnya, dengan kegiatan lain di perjalanan dan sebagainya. Ya, sehingga oke lah kita. Tapi kalau memang udah posisi macet, pengen ya, judulnya ya macet. Nyalip di depannya aja nggak bisa. Iya toh. Iya. Jadi, nah makanya secara realitas, secara gampang, oke lah. Sholatnya sudah tetap waktunya. Oh, zuhur jam 12, asar jam berapa 3, dan seterusnya. Kita menyesuaikan diri. Kegiatan kita. Nggih. Paham nggih? Nggih, Pak. Saya juga gitu, setiap hari itu selalu sama istri, ayo ingat-ingatan. Ayo udah, ini, apa, setengah jam sebelumnya kalau sedang mandi ya sedang mandi, jangan mandinya lama nanti tidak bisa S3A, misalnya begitu. Sama tahu dengan istilah macet, dengan itu kita latihan menyesuaikan. Mungkin itu jawaban saya. Tapi udah terjebak macet, macet tuh ya nyalip di Izin depannya nggak Allahnya, Pak. bisa. Ya gitu ya, kita aja yang Nggih. menyesuaikan jika memang ingin menjalani S3A. Tiga. Oke, ada lagi. Ini kalau Pak Imran sudah siap, jangan jadi pendengar loh ini. Terus muncul loh. Oh, belum. Belum, Pak. Monggo Pak, Ya. mungkin bisa dilanjut tambah aja dari Bapak. Ya, atau dikir 1 jam. Ini monggo, silakan ada tanya lagi, monggo. Saya yang ngisi aja sebelum Pak Imran sudah siap Iya. lagi. Monggo, Bapak silakan. Ibu yang Mungkin saya mau bertanya Pak Guru Monggo. terkait dengan situasi sekarang ini kan kita lebih banyak sholat di rumah. Itu untuk menyikapi sikap S3A itu bagaimana dengan keluarga? Kira-kira seperti itu, Pak Guru. Menyikapi S3A dengan keluarga. Gitu. Dengan kondisi sekarang ini kan corona, kita kan kalau biasanya mungkin sholat di masjid kan kita sudah siap. Tapi sekarang karena kita sholatnya di rumah, bagaimana kita menyikapi gitu. Setahu saya, gitu, semua itu kan tergantung dari kita. Mau tadi sebelumnya di masjid atau di rumah, itu semua tergantung kita. Justru, maaf, nih, justru kalau di rumah itu bagi saya itu lebih mudah. Kenapa? Saya kan tinggal masuk kamar itu dekat. Masjid masih keluar rumah agak jauh. Iya. Nah, jadi tergantung masing-masing. Jadi bagi saya kalau begini di rumah itu malah gampang, Mas. Gampang. Begitu oke ya, bilang keluarga, saya masuk kamar, ini siap-siap sholat. Nah, kamar cuma sebelah, hanya berapa meter, rumahnya kecil, serba dekat. Kamar dekat, kamar mandi dekat, dapur dekat, itu lebih melangkahnya lebih cepat malah. Kalau kayak gitu. Jadi sekali lagi tergantung memang kemauan kita. Kalau lebih baik dirembuk sama keluarga. Oke, ya gini ya, di mana tempat sholat itu ya, oke, berarti kerjaan yang lain tak selesaikan sebelum sholat ya, misalnya dan sebagainya. Atau tak pending setelah sholat ya, oke, ya sudah. Menurut saya gitu, Mas. Lebih mudah harusnya. Oke, karena tidak usah keluar jauh. Oke, monggo. Ada lagi? Dan malah Pak Imran yang tanya nanti. belum rawuh. Oh, belum. Monggo Bapak pun tambah mungkin untuk semakin menguatkan kita terkait dengan monggo Pak Antono mungkin mau memberi. Nambah. Oke, kalau gitu saya tambah sedikit ya. Gini. Materinya tadi sudah bagus. Hanya memberi tambahan penjelasan aja. Jadi gini, tadi kan Pak Imron menyampaikan Allah itu sangat dekat. Ya? Bahkan kiasannya lebih dekat daripada urat leher. Nah,
Tapi tolong dicatat ya, bahwa Allah itu tidak bertempat tinggal. Nggih. Karena kalau bertempat tinggal ya jadi makhluk nanti. Ya ini supaya ngerti dulu ya. Nggih, Nanti, Pak. di ars, itu ya bukan bertempat tinggal di ars, tidak gitu loh ya. Jadi bukan Nggih. bertempat tinggal, ya, karena Allah itu bukan makhluk. Itu tidak, supaya dimengerti dulu ya. Oke. Nggih. Berarti harus bagaimana masalah dekat tadi, itu harus kita namanya menggunakan rasa. Rasa, R-A-S-A, rasa dekat. Coba latihan ya. Latihan. Sekarang gini, Allah itu kan satu ada namanya zatnya, ada zatnya. Kalau manusia itu orangnya, ya. Terus Allah itu ada nama, ya, minimal itu yang 99 Allah dan baiknya nama. Betul nggak? Betul, Pak. Terus ada karya, itu alam semesta ini karyanya Allah. Oke. Nggih. Juga punya namanya sifat, ya, maha dan baiknya itu. Betul nggak? Betul, Pak. Oke. Sekarang ini saya mau melatih rasa nih judulnya nih. Karena kata kuncinya dirasa nih. Kan tidak bisa dijelaskan, cuma saya mau coba saja. Oke. Sekarang anggap saja deh kita latihan manusia dengan manusia ya. Misalnya saya dengan Pak dan jamaah dah. Ya, saya ini pakai nama. Orang kan kalau orangnya ini orang Antono, kelihatan nih Antono lu ini orangnya. Terus sekarang nama Antono, terus sifat dan baiknya. Oke, sekarang kita pakai nama saja dulu ya, karena saya mau melatih rasa ini. Karena nama saya anunya ya, saya munculkan nama saja ya, bukan wajah saya ya. Nggih. Oke, tulisan tuh itu. Nggih, anu. Nah, tulisan kosong, toh? Pak. Iya. Oh, Iya. kosong. Biasanya ada tulisan Antono biasanya. Iya, Ada ya? Ada, Ada. Pak. Ada. Oke, Tulisan kita latihan ya. Iya. Oke, Iya. latihan ya. Jadi Iya. nanti dengan setelah mengerti ini baru diterapkan kita dengan Allah kan gitu loh maksud saya. Nggih, nggih. Iya, Pak. Oke. Di depan Bapak itu kan ada namanya Antono. Tentunya rasa kedekatan Bapak Ibu terhadap Antono itu akan masing-masing beda. Ada yang merasa dekat karena mungkin dia yang dilihat tulisan di HP, tergantung jarak HP ke Bapak. Tapi ada orang yang membayangkan Antono di Saung, di Jakarta. Bener nggak? Nggih, leres. Iya. Bisa ya? Nah, ternyata dengan nama, rasa orang lain soal dekat dan tidaknya. Bener nggak? Itu dulu dipahami. Nggih, betul, Pak. Kan ini yang mau merasakan jauh dekatnya Antono terhadap Bapak Ibu kan itu. Ini Iya. manusia dan manusia dulu ya, biar gampang ya. Iya. Iya. Makanya tak melalui nama, ya, bukan orangnya, bukan sifatnya, bukan karyanya, itu. Melalui nama. Oke, di depan itu ada tulisan nama Antono Basuki. Ternyata dengan nama itu macam-macam rasanya. Ada yang dekat karena yang dilihat tulisan di HP. Ada yang gunakan mungkin pikiran. Oh, Pak Antono di Jakarta itu jauh. Nah, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Pak. Nggih. Paham. Oke. Sekarang kita kepada Allah. Namanya kan Allah. Benar nggak? Iya, betul. Nah, salah satu namanya ya. Namanya Asma Allah kan banyak itu. Salah Iya, satu iya. namanya Allah. Oke. Nah, rasa bahwa Allah dekat dan tidak itu sama nggak? Masing-masing orang kepada Allahnya. Beda. Beda-beda. Beda. Begitunya ada yang koruptor, ada orang yang baik-baik. Kalau koruptor tuh rasanya deket, kayaknya ya sungkan kok baru korupsi, bener nggak? Gampangnya gitulah, bener nggak? Betul. Nah, Betul, Pak. beda-beda. Nah, berarti rasa dekat itu bisa diupayakan dengan sungguh-sungguh karena ada yang bisa dekat, ada yang tidak, bener nggak? Betul. Betul. Nah, sekarang saya mau memberi masukan
bagaimana dengan waktu sholat kita bisa muncul rasa dekat dengan Allah. Kan gitu tuh arah saya. Iya. Iya. Oke, pengen tahu apa enggak? Ya pengen Ingin dong. tahu, Pak. Pengen, oke. Ya udah, mungkin ada yang udah tahu, mohon maaf, nggak apa-apa. Anggap aja mengulang. Yang belum tahu, siapa tahu dicoba ya. Oke, Iya. dicoba. Sekarang, satu, kita lihat dari pihak Allah. Sebenarnya Allahnya ya, itu dengan kita dekat apa enggak? Nah, itu dulu Allahnya, bukan kitanya. Dekat Allahnya. pasti. Allahnya Dekat. dekat. Apa? Dekat apa tidak? Dekat. Allah. Alasannya apa? Coba. Jawabannya 100. Betul. Alasannya apa? Kok Allahnya sebenarnya sudah dekat. Kalau kita kan beda-beda. Ada yang dekat, ada yang tidak tadi. Iya. Tapi Allahnya dekat. Coba alasannya apa? Kok Allahnya sudah dekat. Alasannya seperti yang dibaca di ayat tadi, Pak, lebih dekat dari ulah Betul. leher. 100. Jadi Allah sudah membuat pernyataan dengan firman-Nya. Kalau tanya aku tuh dekat. Betul? Gambarannya bakal lebih dekat antara kamu dan urat lehermu. Jadi Allahnya sudah dekat. Jadi tinggal siapa supaya kita merasa dekat? Tinggal siapa? Tinggal kita. Tinggal kita. Tinggal kita ya. Oke, sekarang saya mulai ya. Oke. Iya. Yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Coba dijawab, Pak. Salah satu Pak Udin atau Pak Arif sama aja udah. Yang menciptakan alam semesta. Alam semesta Allah, ini Pak. planet Allah. Pasti Allah. Ya. Allah. Allah memantau, melihat, mengendalikan itu semua apa enggak? Iya, Pak. Pasti, Pak. Pasti toh? Pasti toh? Pasti. Oke, ya sekarang pernah dengar toh kalimat Allah Maha Besar? Ya. Besar di sini jangan diartikan besar kuantitas gede gitu, jangan ya. Nanti Ya. jadi makhluk nanti ya. Ya. Iya, Pak. Sekarang saya kasih gambaran besar ya, tapi besar bukan gede loh ya. Bukan besar makhluk. Ya. Ya, bukan besar gede, tahu ya gede ya. Iya. Besar, bukan besar anu ya sekarang. Coba bayangkan, alam semesta udah planet-planet, udah jumlahnya jutaan miliaran, jauh itu terjangkau, bener nggak? Masih terjangkau. Iya. Allah kan menjangkau itu kan, mengendalikan. Tapi maha besar ya. Iya. Nah, termasuk manusia itu terjangkau nggak? Bapak, oh Mas Arief di Jogja, diawasi Allah, dikendalikan, saya di Jakarta, terjangkau nggak oleh Allah? Sangat terjangkau, Pak. Terjangkau. Nah, karena terjangkau, mohon maaf ya, ini sekali lagi ya, jangan dekat atau bertempat tinggal dekat, nanti jarak lagi ya, bukan sana ya Allah tuh ya, tahu ya? Iya. Nah, dan jangan ngartikan dekat makhluk deh ya. Nah, Iya. karena terjangkau, kan jadi dekat Allah itu dengan kita. Iya. Iya. Karena maha besar tadi loh, menjangkau keseluruhan, menyelimuti. Bener nggak? Betul, Pak. Nah, jadi kita bisa diterima nggak bahwa maha besar itu otomatis langsung berarti Allah sampai di sini menjangkau, menyelimuti semuanya dong, berarti dekat, bener nggak? Betul, Pak. Nah, itu dipakai. Jadi begitu kita sholat Allahu Akbar, itu kan setiap pergerakan masih Allahu Akbar toh? Iya. Kita langsung tanamkan, oh aduh Allah dekat ini, menjangkau, besar, menjangkau, semuanya termasuk diriku sendiri terjangkau ini. Kan tadi urat leher tadi. Iya. Nah, jadi saya hanya mau ngomong, untuk membantu memunculkan rasa dekat, pahami betul Allahu Akbar. Oke, setelah paham tadi, menjangkau karena maha besar, akhirnya begitu Allahu Akbar, langsung rasa kita terkunci dekat ini. Paham? Iya, Pak. Nah, itu berarti ingat itu. Nanti kalau setiap saat pindah Allahu Akbar, malah dekat terus jadinya. Iya. Nah, oke. Jadi, teman, Terus Pak, ini sedikit pemberitaan, Pak. Pak Imron sudah rawuh.
Tapi Bapak Sudah rawuh. Oke, ya udah saya 1 menit biar titiknya Nggih. pas ya. Nggih, Oke ya. apa-apa, Pak. Nggih, matur. Nggih. Sudah paham ini ya. Jadi Nggih. tolong waktu sholat kalau kita mengucapkan Al-Fatihah Allahu Akbar itu langsung Allah dekat. Dekat sudah. Allah Akbar maha besar, dekat sudah. Nah, sekarang kita buktikan sekarang. Kalau sholatnya baik, kan kita akan bebas keji dan mungkar. Artinya setelah sholat selesai, perbuatan kita tidak keji, tidak mungkar. Benar nggak? Betul, Pak. Nah, ada satu ayat lagi, kita tuh jangan sampai celaka. Itu apa? Orang yang sholat tetapi lalai dengan sholatnya. Yang kemarin, masih ingat? Iya, masih, Pak. Aroita ladi yadu bidin dulu, fadalika ladi yadu yatim dulu. Ya? Ah, celakalah orang yang sholat, tapi lalai dengan sholatnya. Benar nggak? Iya, betul. Ada tuh. Nah, itu kita kaitkan dengan ini, deket ini ya. Coba ya, kita slow motion ya, saya pelan-pelankan ya. Nah, kita sekarang sholat. Tetapi waktu sholat tadi merasa dekat. Oke, dibantu dengan Allahu Akbar tadi. Nah, setelah selesai sholat, kalau kita tuh tidak lalai dengan sholat kita, tidak lalai, berarti kita ingat waktu sholat kita dekat dengan Allah. Oke? Kalau sudah tetap ingat gitu, kita perbuatannya kira-kira keji dan mungkar apa enggak? Harusnya enggak, Pak. Nah itu, udah tahu tuh sekarang. Jadi kalau sholat itu jangan hanya puas, pikirannya tidak jalan-jalan tok, jangan. Kalau itu nanti bisa lupa keji dan mungkarnya nanti. Jadi harus lebih meningkat lagi. Waktu sesuatu saya harus rasa dekat. Dan itu dibawa sampai setelah selesai sholat dalam kehidupan. Makanya rutinitasnya sampai 5 kali, dulu 50 kali perintahnya. Supaya selalu dekat terus gitu loh. Oke. Paham deh? Oke, ya sudah. Karena Pak Imron sudah ada di tempat, ya sudah saya ganti over ke Pak Imron dan saya minta maaf kalau ya kurang berkenan. Harus. Alah, ya udah. Kalau Pak Imron maafkan, cuma maafkan, nggih. Tapi mohon Terima maaf, kasih, Pak Guru. belum selesai loh Pak Antono. Apa? Saya tetap mengikuti. Saya mengikuti. Tapi ini kan pimpinannya Pak Imron. Saya tetap mengikuti. Cuma saya terbiasa setiap pembicaraan saya tutup saya minta maaf. Dimaafkan nggih Pak Arif? Saya maafkan dan saya juga mohon maaf. Jadi monggo silakan Pak Imron lanjutkan. Saya memantau. Ada kelihatan kok tulisan saya Antono di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Imron. Tadi sudah ada sedikit banyak lumayan tambahan untuk mempertajam apa yang disampaikan Pak Antono tadi. Pak Imron. Alhamdulillah Pak Guru. Terkait dengan sujud syukur dan tambahan-tambahan untuk merasa lebih dekat pada Allah dengan metode yang disampaikan tadi. Monggo Pak Imron, waktu dan tempat aturkan pertanyaan lagi. Terima kasih Mas Arif, terima kasih Pak Guru yang telah memberikan ilmu tambahan hari ini yang cukup bagus sekali, meningkatkan kualitas sholat kita. Jadi tidak hanya sholat tidak jalan-jalan, tapi bagaimana dengan sholat itu kita menjadi benar-benar yang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dekat ketika sholat, tapi ketika setelah sholat kita tidak merasa dekat sekali. Ini alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Baiklah Bapak-bapak yang kami hormati, tadi sudah kita sampaikan 3 hal awal yang menyebabkan yang dapat mempengaruhi kekhusyuan sholat kita, yaitu yang pertama adalah ihsan atau merasa diawasi oleh Allah. Kita kemas dalam bentuk saat sholat hati kita harus merasa bahwa kita ini akan membuat rekaman sholat yang sebaik-baiknya. Kalau gagal tidak bisa diulang lagi. Nah, itu yang pertama itu.
Jadi bagaimana kita membuat sholat kita yang saat ini adalah rekaman itu harus sebaik-baiknya. Yang kedua adalah S3A, tiap sholat sebelum azan kita lakukan, karena ini dengan S3A ini kalau kita hati lebih siap, manfaatnya banyak sekali, hati kita sudah berkondisi, sudah bersih, sehingga siap berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tadi adalah sujud syukur. Dengan sujud syukur ini akan menghilangkan segala kejengkelan, segala rasa yang tidak menyenangkan di hati kita. Dengan rasa syukur hati merasa senang, sehingga hati kita bersih, berkondisi. Jadi kalau dengan S3A tadi juga dengan wudhu dan supaya hati kita bersih, dengan sujud juga hatinya bersih, dengan merasa dekat dengan Allah, komunikasi kualitas kita sholat semakin baik, semakin khusyuk. Inilah mungkin hal yang kita bisa kita simpulkan ya untuk diskusi hari ini. Tapi sebelum kita simpulkan, silakan nanti kalau ada yang mau mendiskusikan apa yang didiskusikan, termasuk tambahan tadi dari Bapak Guru tadi. Ini silakan Mas Arif, ini saya kira itu masih ada waktu berapa nih? 40 menit 20 menit ya Mas Arif ya? Iya Pak Imran, ini waktu masih ada nggak tadi yang 20 menit kan? Di Jogja juga sudah mulai akan kita lanjut. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu terkait dengan materi pagi ini, peningkatan sholatnya, monggo silahkan untuk langsung aja untuk raise hand atau chatting, nanti kita bukakan sambungannya. Sambil menunggu, monggo sambil lanjut, tadi sudah ada resumenya, sudah disampaikan Pak Imran sendiri. Terima kasih, semakin menambah keilmuan kita untuk semakin baik dalam melaksanakan sholat. Monggo Pak Imran pun. Ya, sambil menunggu yang ada, mungkin kalau ada pertanyaan ya, saya mau kembali ke Mas Oding tadi. Yang Mas Oding sama-sama seperti saya tadi. Masih ada Mas Oding? Non jauh Pak Oding tadi sudah pamit duluan Pak untuk SSA. Iya. Ya. Jadi pemahaman saya dulu ketika sholat itu menghadap Allah bagaimana, dulu saya kebingungan juga. Allah di ars dan lain. Jadi ketika ditanya Pak Guru, saya dulu sama menjawabnya seperti Mas Oding ketika saya tanya tadi. Allah itu di mana? Di ars. Terus kamu sholatnya gimana? Seolah-olah mi'raj, naik ke atas menghadap ke Allah. Itu sangat tenang. Nah, alhamdulillah kita sekarang dapat ilmu sholat yang benar bagaimana. Ternyata yang benar tidak seperti itu. Ternyata itu Allah itu dekat dengan kita, bahkan dekatnya lebih dekat dari urat leher kita. Tadi sudah digambarkan bagaimana rasa menghadirkan Allah dekat tadi kan Pak Guru sudah menyampaikan, jangan dilihat zatnya tapi dilihat tadi kebesaran Allahnya ya. Allahu Akbarnya dilihat. Jangkauan Allah luar biasa bisa menjangkau kita. Sehingga kita ketika mengikat Allahu Akbar itu merasa betul Allah dekat dengan kita. Jadi selama mulai takbiratul ihram sampai salam kita merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga setelah sholat pun kita akan merasa dekat dengan Allah. Ini yang perlu kita jadi nanti kalau sholat sudah ada gambaran. Dulu saya memang benar-benar Allahu Akbar terus mau lari ke atas ke ars menghadap Allah. Dulu gitu Mas Arif. Saya matur ke Bapak itu bukan seperti itu Pak Imran itu. Dijelaskan beliaunya seperti itu. Ini tadi hari ini ditambahkan bagaimana merasakan dekat itu, bagaimana alhamdulillah kita dapat ini. Sudah ada chat belum yang perlu diskusikan Mas Arif? Belum sementara ini belum ada Pak Imran. Belum ada ya. Ya tadi Pak Bapak juga selain ada materi tambahan Pak Imran, tapi sudah nyimak tadi ya, dan selain peristiwa di dalam sholat tadi beliau juga menambahkan terkait dengan manfaat setelah lepas sholat, yaitu meninggalkan dari perbuatan keji dan mungkar. Dari efek sholat itu harusnya
terhindar dari itu. Nah, monggo Pak Imran untuk mungkin sedikit bisa menambahkan. Sholat Mas Arif, suaranya kecil, nggak dengar Mas Arif. Coba, Mas. Kenapa? Oh, masih kecil. Masih kecil. Oke. Terakhir Pak, Bapak Gimana, Guru tadi menyampaikan bahwa sudah ada metode tadi terkait dengan sholat, kemudian bisa melaksanakan sampai dengan siap sholat sebelum azan, terus mengakui kebesaran Allah, terus kemudian terakhir tadi juga menyampaikan bahwa bagaimana efek itu sholat membawa kita menjadi terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Nah, monggo Pak Imran mungkin sedikit waktu ini 5 menit atau 10 menit ini masih bisa ditambahkan. Monggo Pak Imran. Ya. Jadi untuk aja ya ini ya, karena sudah tidak ada pertanyaan, intinya kita simpulkan aja Mas Arif ya. Iya, monggo Pak. Jadi kita simpulkan, jadi diskusi kajian ilmu kehidupan di ilmu pencernaan hati pada hari ini tentang hal-hal awal yang dapat mempengaruhi kekhusyukan dalam sholat. Tadi yang pertama adalah ketika mau sholat itu kita merasa diawasi oleh Allah atau ilmu ihsan, dikemas dalam hal bagaimana saat sholat ini kita berusaha membuat agar kita membuat rekaman sholat terbaiknya. Karena rekam sholat ini nanti akan disimpan, akan diperiksa oleh Allah, akan kita tanggung jawabkan pada hari Yaumul Hisab besok, hari perhitungan besok. Jadi sholat ini dan sholat yang nanti asar itu sudah beda. Maghrib, zuhur sekarang dan zuhur besok itu sudah beda lagi. Jadi untuk itu mari setiap sholat kita berusaha mendapatkan, kalau ujian ya nilai semaksimal mungkin lah itu. Jangan ada merasa besok masa ada sholat lagi, jangan. Tapi merasa ini adalah ujian. Setiap sholat ini adalah ujian terakhir yang harus nilainya harus bagus seperti itu. Ini setiap sholat kita seperti itu. Nah ini yang pertama, sehingga nanti kita menimbulkan kekhusyukan kita dalam sholat. Nah, kemudian kok misalkan dalam sholat kita merasa belum sempurna terus, dan saya yakin semakin belajar sholat khusyuk semakin merasa sholatnya banyak salah. Ya, ini mungkin Mas Arif sama ya. Jadi semakin kita belajar sholat khusyuk, tidak merasa 100% aku sudah khusyuk, enggak, tapi merasa malah sholatnya ini masih banyak yang tidak sempurna, masih banyak yang. Nah, untuk itu ya kita perbanyak dengan sholat tahajud, dengan sholat duha. Nah, sama kita membuat rekaman sebaik-baiknya, sholat duha sebaik-baiknya, sholat tahajud sebaik-baiknya. Apa manfaatnya? Karena Rasulullah bersabda, kalau ditemukan sholatnya masih ada yang kurang sempurna, maka akan dilihat amalan sholat sunnahnya. Nah, ini yang bisa untuk menutupi kekurangan kita. Jadi jangan sampai kita besok merugi karena sholat kita yang wajib ternyata masih banyak yang tidak baik, terutama sebelum mengenal ridha Allah ini kan. Dan besok yang dihisab tidak yang terakhir saja, mulai balik sampai akhir kita dihisab. Nah, kita untuk menutupi yang sholat sebelum mengenal ridha Allah ini, kita perbanyak sholat sunnah kita, sholat tahajud, sholat puasa ini, sholat tarawih, dan sholat rawatib dan sebagainya, untuk menutupi sholat-sholat kita yang terdahulu. Nah, dengan sholat yang akan datang, kita maksimal terus, kita membuat rekaman sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kesimpulan yang kedua adalah S3A, tiap sholat sebelum azan, mari kita latih. Karena tanpa kita latih ini tidak akan bisa. Selama kita masih mengikuti kebiasaan kita, azan baru ambil wudhu dan lain sebagainya, tidak akan pernah bisa. Makanya lewat diskusi siang hari ini, mari kita perbaiki, kalau kita mau khusyuk dalam sholat, apa ilmu S3 itu benar-benar dilaksanakan. Siap sholat itu artinya dibiasakan. Kalau di Ambon ini ada tahrimnya, assalatu wassalamu alaik. Nah, itu setiap sholat 5 waktu di Ambon ada situ. Nah, setiap tahrim itu langsung kita persiapan. Ini
ulama-ulama dulu sebenarnya tidak hanya di Ambon, di Jawa Tengah, semuanya ada tahrim itu. Cuman di Jogja sudah nggak ada kayaknya Mas Ari. Di daerah saya masih, Pak. Bantul masih ada. Oh masih ada. Di Bantul, pas di bacaan tahrim Bantul. itulah kita Ya. sudah diingatkan, kita bertugas mengambil air wudhu mengerjakan. S3A mengamalkan ilmu ini. Jadi kalau kita sudah wudhu, sudah kita mendengarkan Allah mendengar, sempurna. Jadi azan mendengar, itu Masya Allah luar biasa. Kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah adalah sujud syukur. Sujud syukur itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru bahwa sujud syukur itu aslinya kapan saja. Setiap dapat nikmat syukur, setiap dapat nikmat syukur. Ya. Tapi karena kita banyak lupa bersyukurnya, yang rutin adalah amaliyah sholat. Nah, sesudah apa sebelum? Paling utama adalah sebelum, karena sebelum itu adalah akan mempengaruhi kekhusyuan kita. Bagaimana kok bisa mempengaruhi? Karena apa? Sebelum sholat, jengkelnya hilang, apanya hilang. Karena dengan sujud syukur akan menghilangkan kejengkelan kita, sehingga sholat itu dalam keadaan bersih. Kalau hatinya bersih, kita menghadap Allah dengan tenang, dengan baik, dan bisa khusyuk. Nah, ini 3 hal ini yang kita simpulkan, kita diskusikan pada hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya, sehingga bisa memperbaiki sholat kita. Saya kira dari saya itu Mas Arif. Terima kasih. Sebelum ditutup, saya minta maaf ya untuk kepada semuanya, diwakili Mas Arif. Kalau Mas Arif memaafkan, semua memaafkan. Saya minta maaf ya Mas Arif, kesalahan saya dalam menyampaikan ini, Mas Arif. Ya, kami terima Pak Imron. Ya, Mas Arif. Ya, kami maafkan. Saya mewakili diri saya dan juga teman-teman yang lain. Begitu juga saya secara pribadi dan juga teman-teman yang lain. Ya, cukup Pak Imron? Ya, terima kasih. Silakan ditutup Mas Arif dengan Fatihah 1 kali saja. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Pak Imron dan juga tadi terima kasih sekali atas rawuhnya Pak Guru pada kegiatan pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita menjadi lebih bisa khusyuk dalam sholat kita. Seperti tadi Pak Guru juga sampaikan bahwa bagaimana kita bersikap dari awal mengagungkan kemahabesaran Allah yang juga sudah kita dibimbing selalu kita lakukan dalam iftitah kita. Kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita menghadapkan wajah kita kepada Allah dengan kekhusyuan kita. Ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Semua mengagungkan kepada Allah. Dan tidak lupa kita selalu mengingatkan bahwa semua yang kita lakukan itu yang menilai adalah Allah. Kalau kita belum bisa merasa khusyuk, kita minta kepada Allah, yang kita lakukan tetap dihitung sebagai kegiatan kekhusyuan sholat kita. Kalau kita sudah merasa khusyuk, jangan lupa bahwa yang menghitung kekhusyuan itu Allah. Jadi kita hanya mendedikasikan kegiatan itu hanya karena melaksanakan perintah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terima kasih. Monggo kita sama-sama tutup dengan bersama-sama membaca umur kita sebagai penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun Pak Imron dan Bapak-bapak semua. Nggih.
Kita tutup acara ini. Assalamualaikum Pak Imron. Assalamualaikum Pak Guru. Saya live ya. Terima kasih Pak Imron, Pak Ari. Mama.